Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Muftadiatul Faiza dengan NIM belakang 194. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan proyek 1 keahlian teknologi sehari-hari. Untuk materi yang A adalah sistem operasi. Sistem operasi dapat dianggap sebagai program komputer yang menjalankan program lain di komputer. Program ini menjalankan peralatan seperti hard drive dan mouse. Program ini memiliki utilitas, yaitu program kecil yang mampu menduplikasi file, menginstal peranti lunak aplikasi baru, mengatur tampilan desktop komputer, dan yang lain-lain. Nah, dalam materi sistem operasi ini akan dibahas beberapa hal. Yang pertama adalah Microsoft Windows. Microsoft Windows adalah sistem operasi yang paling populer untuk mikrokomputer. Beberapa orang tidak terlalu menyukai Windows, tetapi semua orang mengakui luasnya penggunaannya dalam aplikasi bisnis. Nah, untuk versi dari Microsoft Windows ini ada beberapa. Contohnya adalah Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, dan Windows 10. Sedangkan untuk pembaruan dari Microsoft Windows ini dapat melalui www.microsoft.com dengan memilih link Windows Update. Materi yang berikutnya adalah sistem operasi yang lain. Microsoft bukanlah satu-satunya vendor yang menawarkan sistem operasi untuk mikrokomputer. Apple Computer membuat Mac OS X. Selain itu, komputer mikro standar dan Lenovo, Dell, Gateway, dan lain-lain dapat menggunakan sistem operasi UNIX. UNIX adalah sebuah sistem open source, yang artinya sistem tersebut bebas untuk diduplikasi, digunakan, dan diperbaiki oleh siapa saja. Tetapi Anda harus menyadari bahwa beberapa vendor menjual versi modifikasi dari versi yang gratis dari UNIX, dan versi buatan mereka ini tidaklah cuma-cuma. Untuk materi yang B adalah peranti lunak aplikasi. Kebanyakan manajer dan profesional menggunakan kelompok produk Microsoft Office seperti Word, Excel, PowerPoint, dan Access untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka. Karena komunikasi merupakan tugas penting di semua organisasi, penting untuk memahami bagaimana peranti lunak aplikasi berkaitan dengan para pengguna yang spesifik dan aman dari berbagai ancaman. Dalam materi peranti lunak aplikasi ini juga akan dibahas beberapa hal. Yang pertama adalah identifikasi. Penting untuk menentukan peranti lunak aplikasi pada komputer, karena versi yang berbeda dari aplikasi peranti lunak yang sama seperti Microsoft Word bisa saja memiliki fitur yang berbeda. Salah satu alasan mengapa banyak organisasi besar berusaha untuk menstandardisasi peranti lunak aplikasinya dan versinya adalah untuk meyakinkan agar semua orang di dalam organisasi tersebut mengerjakan dokumen yang dapat bekerja sama dengan baik atau kompatibel satu sama lain. Materi yang berikutnya adalah pembaruan. Seperti halnya kita dapat memperbarui sistem operasi, kita juga dapat memperbarui aplikasi. Kita dapat mengunjungi situs web Microsoft dan memilih Office Update. Sebagai alternatif lain, jika kita sedang membuka Word, Excel, PowerPoint, atau aplikasi Microsoft yang lain, kita dapat mengklik perintah Help diikuti subperintah Check for Update. Kebanyakan pembaruan aplikasi akan meningkatkan efisiensi operasional aplikasi tersebut. Beberapa dari pembaruan ini dapat memecahkan masalah-masalah keamanan. Namun, pembaruan jenis ini tidak sesering pembaruan keamanan untuk sistem operasi. Kebanyakan orang tidak memperbarui peranti lunak aplikasi mereka dan mengandalkan pembaruan sistem operasi untuk mengatasi masalah-masalah keamanan. Berikutnya adalah melacak perubahan. Pemantauan dapat mengidentifikasi siapa yang melakukan perubahan. Orang ini adalah orang yang memiliki peranti lunak aplikasi pada komputer tersebut. Ketika Anda menginstal Microsoft Word pada komputer, selama proses instalasi, kita akan menemui perintah untuk memasukkan nama dan nama perusahaan kita. Ini merupakan informasi identifikasi yang akan dipantau. Informasi tanggal dan waktu akan diambil dari jam sistem dalam komputer kita. Jika tanggal dan waktu komputer kita tidak benar, maka tanggal dan waktu pada catatan pemantauan juga akan salah. Berikutnya adalah perlindungan kata sandi. Para manajer seringkali menyertakan sebuah lembar kerja atau dokumen pada sebuah email. Karena email sering ditarget oleh hacker, manajer mungkin perlu menambahkan proteksi kata sandi pada lembar kerja Excel, dokumen Word, atau presentasi PowerPoint. Kejadian yang lebih sering terjadi dibandingkan hacker memasuki email Anda adalah penulisan alamat email yang salah dan berisikan informasi sensitif yang dikirim ke orang yang salah. Kata sandi dapat diberitahukan kepada rekan kerja melalui telepon atau melalui cara lain selain email itu sendiri. Dengan cara ini, meskipun dokumen tersebut salah sasaran atau dicuri hacker, akan sangat sulit bagi orang tersebut untuk melihat dokumen atau lembar kerja tersebut.
Materi yang C adalah virus dan spyware. Virus dan spyware merupakan masalah yang serius. Spyware tidak bersifat berbahaya karena tidak dikirimkan ke komputer untuk menghentikan kerjanya atau untuk mencuri informasi yang sensitif. Sebaliknya, virus dibuat untuk menghancurkan atau mencuri informasi pada komputer dan menyebabkan komputer menjadi tidak berguna. Nah, dalam materi virus dan spyware ini juga akan dibahas beberapa hal. Yang pertama adalah ancaman dan hoax. Anda tidak akan menerima email dari suatu organisasi ternama yang berisikan link untuk memperbarui sistem operasi Anda. Email seperti itu sudah dipastikan hoax maksud saya. Selain itu, organisasi yang legal tidak akan mengirimkan email dengan link yang menanyakan informasi akun atau kata sandi Anda. Materi yang berikutnya adalah proteksi. Tidak ada alasan untuk tidak memasang antivirus dan anti-spyware pada komputer Anda dan tetap menjaganya agar selalu baru. Virus dan spyware di komputer Anda dapat dengan cepat menyebar melalui jaringan di tempat kerja atau sekolah. Komputer Anda yang tidak terlindungi dapat menjadi sumber infeksi bagi ratusan atau ribuan komputer yang lain. Nah, untuk proteksi komersial Norton atau www.norton.com dan McAfee atau www.mcafee.com merupakan dua vendor peranti lunak antivirus dan anti-spyware yang digunakan secara luas. Produk-produk ini dibeli terbatas, misalnya dengan membayar biaya tahunan dan pembaruan dalam jangka waktu tersebut dimasukkan ke dalam biaya pembelian. Sedangkan untuk proteksi gratis Grishsoft atau www.grishsoft.com menawarkan aplikasi antivirus dan anti-spyware yang gratis maupun komersial. Spybot atau www.spybot.com juga menawarkan versi pada spyware-nya yang gratis maupun yang komersial. Berikutnya adalah materi yang D, yaitu email. Email amat mudah digunakan hingga kebanyakan orang tidak terlalu memperhatikan betapa pentingnya aplikasi ini. Email amat penting untuk komunikasi bisnis. Hanya sedikit pengguna yang memanfaatkan semua fitur aplikasi email mereka, sehingga mereka tidak menggunakan seluruh potensi email mereka. Nah, dalam email sendiri ini akan dibahas beberapa materi. Yang pertama adalah implikasi di tempat kerja. Hampir setiap email yang pernah Anda kirimkan mungkin tersimpan di suatu tempat. Email melewati banyak server pada perjalanannya dari pengirim ke penerima. Dan sebagian besar dari server ini dibuat cadangannya berulang kali, sehingga menyimpan catatan komunikasi email yang panjang. Ini merupakan salah satu alasan mengapa jaringan dapat diandalkan. Karena jaringan memiliki cadangan sehingga dapat cepat pulih dari masalah dan mengirimkan ulang komunikasi yang hilang. Materi yang berikutnya adalah etiket email di tempat kerja. Pesan-pesan email dapat bertahan dalam waktu yang lama dan dikirimkan kepada orang lain. Untuk itu penting bagi Anda untuk berkomunikasi dengan jelas dan sopan dalam email. Hati-hatilah dalam menggunakan fitur email reply all. Jangan mengirimkan email terlalu panjang, dan jangan pernah merasa yakin bahwa email yang Anda kirimkan kepada seseorang tidak akan pernah dikirimkan kepada orang lain. Materi yang berikutnya adalah akun email pribadi. Kebanyakan orang biasanya berpikir bahwa jika mereka menggunakan email pribadi seperti AOL pada komputer mereka di tempat kerja, maka email yang mereka kirim dan terima akan bersifat pribadi. Hal ini adalah salah. Jika kita menggunakan sumber daya organisasi Anda, peranti keras atau peranti lunak maupun jaringan komunikasi, maka organisasi tersebut berhak untuk mengawasi pesan dari email. Email pribadi sebaiknya dikirimkan melalui komputer yang kita beli menggunakan peranti lunak yang Anda beli dan jaringan komunikasi yang dibayar. Nah, materi yang saya sampaikan tadi bersumber dari buku Sistem Informasi Manajemen edisi 10 karya Raymond McLeod, Jr. dan George Pissell. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.